Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah insiden besar yang terjadi di Indonesia, yaitu Bom Bali 1. Terjadi pada malam hari, tanggal 12 Oktober 2002. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005 atau biasa dikenal sebagai Bom Bali 2. Insiden ini tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Pedispop dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 23:05 waktu Indonesia Tengah. Lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom tersebut. Sedangkan 200 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 10 menit kemudian, ledakan kembali mengguncang Bali. Pada pukul 23:15 waktu Indonesia Tengah, bom kembali meledak di Renon, berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan oleh Polda Bali. Untuk membantu polisi, tim forensik dari Australia ikut diterjunkan untuk mengidentifikasi jenazah. Tim investigasi menyimpulkan bom ledakan pertama berjenis TNT seberat 1 kg dan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot 0,5 kg. Presiden saat itu, yang dipegang oleh Megawati Soekarno Putri, mendesak polisi untuk segera menuntaskan kasus ini, bahkan diharuskan tuntas pada November 2002. Titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. 3 sketsa wajah tersangka pengeboman itu dipublikasikan. Identitas tersangka telah dikantongi pihak kepolisian. Polisi juga mengklaim telah mengetahui persembunyian para tersangka. Mereka tidak tinggal bersama, namun masih di Indonesia. Salah satu kunci serangan bom Bali 1, Amrozi bin Nur Hashim, ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Sepuluh orang yang diduga terkait ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa, dan hari itu juga Amrozi diterbangkan kembali. Dan pada pukul 20:52 waktu Indonesia Barat, Amrozi tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Abu Bakar Ba'asyir
yang disebut-sebut punya hubungan dengan Ambrozi membantah keterlibatannya. Ba'asyir menuding pemerintah dan Mabes Polri mendapat tekanan dari Amerika Serikat sehingga merekayasa pernyataan Ambrozi. Status Ambrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme. Tim forensik menemukan residu bahan-bahan yang identik dengan unsur bahan peledak yang berada di TKP. Sementara Kapolri pada saat itu mengatakan kesaksian Umar Al-Faruq tentang keterlibatan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Ambrozi dalam kasus bom adalah valid. Ambrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan. Ali Imron, Ali Fauzi, dan Komarudin adalah eksekutor di Sari Club dan Pedis. Sedangkan M. Gufron dan Mubarok menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi pun memburu M. Gufron yang adalah kakak Ambrozi, Ali Imron yang merupakan adik Ambrozi, dan Ari Fauzi yang merupakan saudara lain dari ibu kandung Ambrozi. Tim gabungan menangkap Komarudin, seorang petugas kehutanan yang juga merupakan teman dekat dari Ambrozi di Desa Tenggulun, Lamongan. Komarudin diduga ikut membantu meracik bahan peledak untuk dijadikan bom. Imam Samudra, Idris, dan Dulmatin diduga merupakan peracik bom Bali 1. Bersama Ali Imron, Umar alias Wayan, dan Umar alias Patek, mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. ...26 November 2002, Imam Samudra, satu lagi tersangka bom Bali, ditangkap di bus Kurnia di kapal pelabuhan Merak. Ia hendak melarikan diri ke Sumatera. Ali Gufron alias Muklas yang merupakan kakak Ambrozi ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah tersangka bom Bali ditangkap di Klaten, diantaranya Ali Imron yang merupakan adik Ambrozi, Rahmat, dan Hermianto. Sejumlah wanita yang diduga istri tersangka juga ditangkap. Polisi menangkap anak Asyuri, Atang, yang masih siswa SMU di Lamongan. Tim juga berhasil menemukan 20 dus yang berisi bahan kimia jenis potasium klorat sebesar 1 ton di rumah kosong milik Asyuri di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan, yang diduga milik Ambrozi. Tim investigasi gabungan Polri dan Polisi Federal Australia membuka dan membeberkan dokumen Solo, sebuah dokumen yang dimiliki Ali Gufron. Dalam dokumen tersebut berisi tata cara membuat senjata, racun, dan merakit bom. Dokumen itu juga memuat buku-buku tentang jalan dan topografi suatu daerah serta sejumlah rencana aksi yang akan dilakukannya. Ali Imron bersama 14 tersangka yang ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Bali. 8 Februari 2003, diadakannya rekonstruksi bom Bali 1. 12 Mei 2003, sidang pertama terhadap tersangka Ambrozi. 2 Juni 2003, Imam Samudra mulai diadili. 30 Juni 2003, Ambrozi dituntut hukuman mati. 7 Juli 2003, Ambrozi divonis mati. 28 Juli 2003, Imam Samudra dituntut hukuman mati. 10 September 2003, Imam Samudra divonis mati. 28 Agustus 2003, Ali Gufron alias Muklas dituntut hukuman mati. 2 Oktober 2003, Ali Gufron divonis mati.
Amrozi dan rekan-rekannya dieksekusi mati di Nusa Kambangan.